Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pendengar Radio Gama di 93,7 Radio Gama FM untuk yang lebih baik. Ida Fahri kembali bersama dengan Anda dan program parlemen kita akan menemani Anda beraktivitas saat ini. Perbincangan seputar kota Makassar dan tentu saja dengan narasumber salah seorang anggota parlemen kita di kota Makassar, kita akan berbicara seputar fenomena sosial yang ada di kota Makassar. Dan tentu saja berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan diantaranya keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis anjal gepeng di kota Makassar terus menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat. Sementara itu juga bahwa penanganan anjal gepeng membutuhkan solusi yang matang dan berjangka panjang. Upaya penertiban yang hanya bersifat sementara tentu tidak akan menyelesaikan akar masalah. Ya, diusulkan bahwa penertiban tanpa rencana berkelanjutan akan berdampak buruk seperti kembalinya anjal gepeng ke jalanan. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk merancang program yang lebih inklusif dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup bagi para anjal gepeng yang telah ditertibkan. Tentu juga melalui perencanaan yang komprehensif, pemerintah Kota Makassar berharap dapat mengatasi permasalahan anjal gepeng secara efektif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan institusi terkait. Pemerintah juga berharap dukungan dari masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak jalanan dan gelandangan di Kota Makassar. Dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan, Makassar berupaya untuk menyelesaikan masalah sosial ini secara menyeluruh dan memberikan kesempatan baru bagi mereka yang membutuhkan. Nah, sudah hadir narasumber saya untuk episode ini, Ketua Komisi D Kesra DPRD Kota Makassar. Tentu sudah tidak asing lagi bagi Anda. Saya coba sapa Ari Ashari Ilham. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Oke, Ketua Komisi D Kesra DPRD Kota Makassar. Banyak sekali kesibukan belakangan ini, Dinda. Iya. Iya, dan tentu juga beruntung sekali hari ini setelah ya 2 kali janjian ya, hari ini sudah bisa bertemu dan saya tahu juga bahwa agenda hari ini apa? Kita sudah selesai masa reses, Reses jadi ya. kita lagi membuat pokok-pokok pikiran yang harus dimasukkan ke dalam laporan reses, Iya. yang dimana akan menjadi acuan pemerintah kota untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan atau perbaikan-perbaikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oke, kita akan coba mengetahui hasil reses yang sudah kemudian didapatkan setelah reses kemarin selama seminggu kayaknya ya Iya, waktunya. betul. Oke, seperti apa Ya. Dinda? Jadi kebetulan saya berada di Komisi D, Iya. jadi tentunya saya meminta masukan dari masyarakat Mm-mm. terkait apa yang menjadi problematik di Iya. tengah-tengah masyarakat yang berhubungan dengan komisi saya. Jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan di bawah yang ternyata itu terkait BPJS kan Iya. ya. Banyak sekali masyarakat yang memang dalam golongan tidak mampu, kemudian mereka ini sudah tidak mampu membayar BPJS-nya Iya. maupun tunggakannya yang akhirnya tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di Kota Makassar, di mana kita mengetahui bahwa banyak kabupaten kota lainnya yang ternyata apabila itu masuk dalam kategori betul-betul orang tidak mampu, itu akan tunggakan BPJS-nya itu akan menjadi beban APBD, yang di mana Iya. akan dialihkan menjadi KIS yang akan dibayarkan oleh Iya. pemerintah kota. Itulah yang harus menjadi PR buat kita bersama untuk bagaimana bisa menduplikat dari kabupaten kota lainnya, yang dimana notabene kan Makassar ini salah satu kota yang besar di Iya. Indonesia yang seharusnya bisa menerapkan sistem seperti itu. Yang kedua, terkait pembagian raskin yang dianggap belum tepat sasaran, Iya. dan orang punya mobil itu ternyata tidak mendapatkan tetapi Dapat masih tetap raskin. mendapatkan bantuan-bantuan seperti itu. Yang lainnya tetap masih sama seperti yang reses lalu-lalu,
terkait perbaikan infrastruktur dan lain-lain itu tetap kami masukkan. Tapi yang penting itu kami akan fokus yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat. Oke. Kebutuhan mendasar seperti tadi kesehatan, Hmm, bantuan sosial, iya, pendidikan, saya kira pendidikan. juga ya, itu Iya, kemudian memang menjadi problem di masyarakat dan kita coba untuk melihat bagaimana teman-teman di Komisi D coba untuk carikan solusi ya seperti itu. Sampai hari ini setelah reses kemarin tentu juga sudah banyak yang disampaikan oleh teman-teman dari Komisi D lainnya. Mhm. Kira-kira untuk kedepannya apa dalam waktu dekat ini coba untuk memberikan solusi jalan yang terbaik untuk masyarakat? Iya, jadi begini Kak, Iya, kami tentunya nanti akan mencoba bagaimana menghitung iya. berapa jumlah BPJS masyarakat yang betul-betul tertunggak dan memang tidak mampu, Iya, yang mana itu kami coba untuk dialihkan ke KIS, tapi iya. tentunya akan dibayarkan dulu tunggakannya Mhm. oleh pemerintah kota. Kita coba akan menghitung karena kemarin kami juga sempat memanggil kepala BPJS, Iya. baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Ternyata itu bisa dialihkan ke KIS tanpa harus melunasi dulu apa Iya, tunggakannya. Nah, betul betul. sekarang kan berarti poinnya ada di pemerintah kota. Saya melihat bahwa kalau memang anggarannya itu tidak terlalu besar nilainya, Mhm. ataupun kalau dia memang harus besar, Iya. kita akan mencicil, Kak. Iya. Maksudnya berapa orang dulu yang kita selesaikan di tahun ini, berapa orang yang di tahun depan, Mhm. kemudian itu anggaran-anggaran yang ada di pemerintah kota bisa tepat sasaran. Karena Mhm. mohon maaf saya harus mengatakan bahwa kemarin itu banyak sekali anggaran yang kita alokasikan besar, tapi itu Mhm. bersifat seremonial. Mmm. Itu kan seharusnya kita tidak melakukan seperti itu kalau Iya. memang masih ada kebutuhan-kebutuhan mendasar yang Iya. harus dipenuhi. Mhm. Sehingga itu harus kita selesaikan terkait urusan kesehatan. Terkait lagi urusan ketenagakerjaan. Iya. Kemarin saya panggil kepala BPJS Ketenagakerjaan untuk bagaimana bisa mengasuransikan seluruh pekerja rentan di Kota Makassar. Ternyata tuh nilai yang harus kita keluarkan hanya sebesar 14 miliar. Mhm. Memang kalau kita melihat nilainya besar, Iya. tetapi kalau di apa namanya konversi dengan Iya. jumlah APBD di Penerima. Kota Iya. Makassar itu tidak seberapa. Tetapi Mhm. kan manfaat yang luar biasa yang bisa diterima oleh masyarakat yang betul-betul harus kita Iya. bantu. Mhm. Yang harus kita bantu saat ini kan memang yang paling pertama adalah masyarakat yang menengah ke bawah, Iya. karena itu sangat bergantung kepada masyarakat. Golongan menengah ke atas itu saya rasa bisa mandiri tanpa Mhm. bantuan pemerintah Iya. kota. Yang bisa kita bantukan kepada mereka nanti paling adalah kemudahan dalam Mhm. bekerja dan berinvestasi. Oke. Kalau melihat, tadi kan, akan fokus tentu untuk mengalihkan dulu ke KIS, baru kemudian nanti, bagaimana mengatasi tunggakan yang Iya. sudah ada. Itu seperti apa nanti tunggakannya? Coba untuk, diselesaikan seperti apa? Kita akan menghitung dulu, Kak, berapa Iya. jumlah tunggakannya. Kalau memang kita mampu selesaikan Mhm. dalam satu mata anggaran, ya kita selesaikan. Kalau Mhm. memang tidak mampu dalam satu mata anggaran, ya kita anggarkan di 2 tahun atau 3 tahun. Tapi saya melihat bahwa pemerintah harus mensortir dengan Mhm. bijak dan dengan teliti terkait Iya. siapa yang harus kita apa namanya Bantu. kita bantu. Iya. Karena jangan sampai, mohon maaf, sangat banyak juga masyarakat kita di Kota Makassar yang memang selalu berpura-pura bahwa dia Iya. ini adalah kategori orang miskin. Mhm. Selalu saya sampaikan bahwa jangan membiasakan untuk menerima manfaat dari pemerintah kota kalau itu bukan hak Anda, karena Mhm. itu kan sama juga dengan mendoakan diri kita Iya. untuk menjadi kategori orang yang tidak mampu, Mmm. seperti itu. Oke. Kalau ada bantuan tiba-tiba semua jadi miskin ya. Hmm, Oke, untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu ini, Dinda, sudah tersosialisasi dengan baik bahwa nanti akan coba, pemerintah kota bantu? belum. Belum? Karena ini Mhm. inisiatif dari saya, Kak, ya. Mhm. Mhm. Sehingga saya harus mencarikan regulasinya dulu, menghitung dengan bijak, menghitung Mhm. dengan seksama, jangan sampai ini tidak mampu Mmm. dialokasikan oleh pemerintah kota. Sehingga di rapat badan anggaran nantinya ini, tentunya kan Pak Wali Kota akan memposting-posting anggaran kegiatan prioritasnya juga. Iya. Tentunya kami akan memberikan masukan dan kami akan memberikan hitungan Mhm. bahwa seperti ini jika memang kita mau membantu masyarakat yang Mhm. tidak mampu di Kota Makassar. Oke. Untuk masyarakat yang tidak mampu, ini sudah ada solusi yang coba Hmm, ditawarkan. Untuk masyarakat kita yang ada di Makassar, ini kan biar bagaimana juga masuk ranah dari teman-teman Kesra ya, untuk iya, kemudian bisa membantu juga. Ini banyak juga nih, Dinda, kalau saya lihat di lapangan banyak yang, juga tunggakannya sudah cukup banyak ini, betul, panjang. betul.
kira-kira adakah upaya untuk paling tidak ada mungkin inovasi untuk kemudian membantu juga paling tidak bagaimana Hmm. cara mereka agar diberikan waktu mungkin lebih lama untuk bisa membayar tunggakan, tetapi pelayanan tetap diberikan ke mereka. Jadi seperti ini. Iya, Setahu saya, Kak, untuk pelayanan itu iya, betul-betul harus selesai dulu, mm, kemudian bisa terlayani. iya, Tetapi yang masuk dalam masyarakat kategori tidak mampu, iya, kita kan ada rumah sakit Dayak, daya, iya, yang di mana itu adalah rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah pemerintah Kota kota. Makassar, yang di mana pada saat itu urgent dan Mm, memang kita betul-betul penerima manfaat, iya, itu bisa dilayani di sana tanpa harus menggunakan KIS, iya, yang di mana biaya perawatannya itu akan dibebankan ke APBD Kota Makassar, seperti itu. Itu untuk jangka pendeknya. Untuk iya, jangka panjangnya ya doakan kami untuk bisa bagaimana mengupayakan agar supaya teman-teman yang memang masuk dalam golongan itu mm, kita akan biayakan, itu akan menjadi beban APBD. mhm. Iya, ini satu kabar yang baik sekali untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu untuk tentu saja problem tentang BPJS Kesehatan. Tetapi Dinda, ini kan juga harus lebih cermat dalam pendataan. Jangan Betul. sampai kemudian seperti disampaikan tadi bahwa kalau melihat selama ini juga memang Hmm, kasat mata kita lihat banyak yang sebenarnya mampu tapi kemudian ya itu tadi seperti disampaikan tetap menerima bantuan, misalnya bantuan sosial, hmm. BPJS Kesehatan jangan-jangan nanti juga dimasukkan dalam kategori tidak mampu. Pengawasan untuk juga tentu bersama dengan instansi terkait Ya, untuk bisa apa namanya, bisa menjamin bahwa pendataan ini memang akurat. iya. Jadi seperti ini. Saya sudah memikirkan langkah-langkah yang harus Iya, kita ambil, mhm, tentunya akan melibatkan RT RW iya, karena mereka ini adalah pengusaha teritorial yang paling bawah, yang di mhm, mana mereka yang paling tahu iya, kondisi masyarakat di wilayah masing-masing. Tentunya dengan pengawasan kelurahan yang nantinya juga akan kita turunkan apa namanya tim seleksi yang iya, independen mhm, untuk bagaimana data-data yang sudah disetorkan oleh RT RW yang sudah diketahui oleh mhm, kelurahan itu akan turun kembali di audit oleh apa namanya teman-teman independen iya, untuk memastikan, karena yang tadi saya katakan bahwa kita mau betul-betul anggaran ini keluar untuk yang betul-betul penerima mhm. haknya, jangan sampai ada yang memanfaatkan lagi kondisi seperti ini. Ini harus diantisipasi karena yang terlihat memang ada yang seperti itu. Iya. Termasuk penerima bantuan sosial seperti Mhm. misalnya program PKH, Iya. program Keluarga Harapan. Mhm. Ini banyak juga yang sudah terlihat bahwa sebenarnya sudah tidak harus mendapatkan bantuan, tetapi pendataan di lapangan ya artinya tidak menyentuh itu yang kemudian mengeluarkan dari daftar Mhm. bahwa sebenarnya sudah tidak harus menerima bantuan Iya. itu. Jadi ini permasalahan sudah kami temukan, Kak, Iya. dari periode pertama saya. Di Iya, reses pertama saya itu sudah menjadi aduan yang di mana itu kami sudah sampaikan ke pemerintah kota, iya. tetapi kembali lagi bahwa pendataan PKH itu Mhm. dilakukan oleh kementerian, Oh, oke. sehingga kurang koordinasi Mhm, dengan teman-teman yang ada di pemerintah mhm. kota. Tetapi sudah beberapa kali juga disampaikan mungkin oleh pemerintah Iya, kota ke kementerian, kami berharap bahwa ada pendataan kembali yang betul-betul melibatkan teman-teman di RT, RW, dan kelurahan untuk bagaimana memastikan bahwa apa yang menjadi bantuan yang dari kementerian itu tepat sasaran di Kota Makassar. Bahkan kita harus mencontoh dari kabupaten kota lainnya. iya, Saya mencontoh atau saya pernah belajar di kota Kabupaten Badung iya. bahwa semua penerima bantuan, mohon maaf, bantuan miskin Mhm. itu rumahnya dilabel, Kak Ida. Mmm, Sehingga orang-orang yang tidak berhak di situ akan malu sendiri betul, dan meminta namanya betul. dicoret Betul, sebagai penerima bantuan mhm. apa namanya, Bantuan sosial. bantuan sosial. Mhm, Itu yang harus sebenarnya kita contoh, karena kalau kita membiarkan seperti ini, mungkin sampai tahun kuda tidak selesai-selesai. Tapi iya, kalau kita melabeli rumahnya, itu mau tidak mau mereka akan, yang tidak berhak, mereka mhm. akan malu dan meminta namanya dikeluarkan dari penerima Iya, bantuan itu sosial. kira-kira kan dicontoh, Seharusnya dicontoh. seharusnya dicontoh. Seharusnya Tidak dicontoh. ada kemudian berupaya untuk itu memang harus dicontoh karena salah satu Harus. cara untuk kemudian ya begitu ya, misalnya pun juga mereka sudah mampu yang tadinya Hmm, ada label di rumah kan merasa bangga juga ketika sudah iya, dibuka bahwa ternyata dibuka. taraf ekonomi Iya, mereka sudah meningkat. betul. Itu. Mhm, Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang bagus yang kita bisa mhm, contoh dari mhm, tempat lain, mhm, sehingga kita tidak perlu malu untuk mhm, bagaimana mencontek dari mhm.
tempat-tempat lain kalau dalam rangka itu adalah untuk perbaikan sistem yang ada di Betul. Kota Makassar. Mhm. Ini kalau kita berbicara Komisi D Kesra ini banyak berbicara tentang saudara-saudara kita yang tidak mampu, masyarakat Mhm, miskin bisa dikatakan seperti itu. Kalau ini kan meskipun periode ini baru di Kesra ya, di wilayah baru ini, Kak. tapi paling tidak sudah ada pengalaman satu Mhm. periode sebelumnya. Gambaran masyarakat Makassar yang tidak mampu itu bagaimana sih? Agar kita semua bisa tahu bahwa saudara-saudara kita, oh ternyata ada yang seperti ini di wilayah ini misalnya. Jadi saya kenapa pindah ke Komisi D, Kak, Iya, karena memang mau fokus di mau fokus sini. gitu. Yang pertama kemarin terkait pendidikan, karena Mhm, saya merasa bahwa pendidikan di Kota Makassar itu masih jauh dari kata layak, mhm, karena saya melihat bahwa diterapkan sistem zonasi, mhm, tetapi kesetaraan sekolah itu tidak merata. nggak merasa. Bahwa orang Makassar bilang di kandang paksa Ki, apa namanya, Sekolah di sekolah di daerah daerah situ situ. yang sebenarnya tidak layak untuk bersekolah Mhm, di situ. Itu menjadi fokusin saya dan yang kedua terkait kesehatan. iya, Bagaimana pemerintah kota bisa mengambil peran yang lebih besar untuk bagaimana mengatasi permasalahan kesehatan di Kota Makassar. Terkait untuk, apa tadi, Kak? berkaitan Ah, dengan, eee, apa tadi ya? Saya juga kesehatan ya? kesehatan. Iya. Oke, Jadi terkait untuk kesehatan tentunya kita akan berupaya terkait bagaimana peran-peran teman-teman di Komisi D untuk bisa mengawal mhm, anggaran yang ada iya, di Dinas Kesehatan untuk betul-betul mengarah atau bermanfaat untuk masyarakat orang mhm, banyak. Karena mhm, kita melihat Kak bahwa anggaran yang paling besar yang ada di pemerintah Kota Makassar mhm, itu yang pertama ada di Dinas Kesehatan, kesehatan. yang kedua ada di Dinas Pendidikan, sehingga Mhm, sangat disayangkan jika dua apa namanya, pengelolaan anggaran dan ini anggaran tidak terbesar maksimal. yang ada di Komisi D tidak maksimal Mhm, diterima oleh masyarakat kita di mhm, Kota Makassar. Sehingga saya mungkin dengan teman-teman yang mhm, lain tentunya akan fokus untuk mengawal itu. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial sudah saya pastikan akan kami coret dan mhm. kami alihkan kepada kegiatan-kegiatan yang betul-betul akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Iya. Iya, ini kalau memang kita lihat juga ada dalam salah satu poin misi mulia ya, Mhm. bahwa eh, apa namanya, meningkatkan kualitas Iya, pelayanan untuk kesehatan dan pendidikan secara merata. betul. Seperti itu ya, jadi memang fokus juga untuk hal tersebut. Mhm. Nah, kalau melanjutkan lagi untuk masalah kesehatan ini, satu Iya, rumah sakit yang pemerintah kota miliki yaitu RSUD Daya. Tentu semuanya akan menumpu di situ, Dinda. iya, Bagaimana kesiapan rumah sakit di sana untuk menerima apapun keluhan, apapun yang disampaikan oleh masyarakat, terutama penerima KIS ini? Ini kan harus iya. dipastikan juga, jangan sampai mereka sudah datang ke sana, ada penolakan atau ada ini dan sebagainya itu kan harus harus kemudian diantisipasi dari Betul. sekarang. Iya, Jadi kalau untuk Rumah Sakit Daya ini sudah tidak asing untuk saya, Kak, iya, karena kemarin di Komisi B itu juga menjadi mitra kami, walaupun iya, kami hanya mengawasi terkait pendapatannya saja mhm, kemarin, tetapi kami sering mengawasi terkait kesiapannya. iya, Bahkan ada beberapa alat yang ada di Rumah Sakit Daya yang mhm, tidak dimiliki oleh rumah sakit swasta iya, lainnya, sehingga insya Allah kalau untuk Rumah Sakit Daya ini sudah sangat siap untuk menerima atau menindaki iya, keluhan-keluhan pasien yang ada di Kota Makassar. mhm, Dan doakan mudah-mudahan rumah sakit kita ini sebenarnya kan ada 3 Kak. iya, Ada Rumah Sakit Ujung Pandang Baru yang mhm, sementara apa namanya berjalan pekerjaannya. iya, Kita doakan mudah-mudahan cepat bisa selesai mhm, dan kita juga berdoa mudah-mudahan Rumah Sakit Batua mhm, itu bisa segera selesai permasalahan permasalahannya, hukumnya mhm, sehingga kita sudah bisa melakukan penganggaran mhm, untuk bagaimana menyelesaikan rumah sakit tersebut. Mengingat bahwa eh, penduduk di Kota Makassar mhm, yang 1 juta sekian tentunya tidak bisa terlayani jika hanya dengan satu rumah mhm, sakit. Tetapi kalau sudah ada 3 rumah sakit iya, tersebut, insya Allah akan lebih siap untuk mhm, melayani kesehatan di mhm, Kota Makassar. mhm. Selain rumah sakit itu kan kalau kita mengapresiasi juga puskesmas-puskesmas ya, Hmm, ini betul. sudah garda terdepan, sudah punya pelayanan yang baik ke Iya. masyarakat untuk kemudian bisa melayani masyarakat. Hmm, Masalah kesehatan juga ini banyak dialami oleh kemudian saudara-saudara kita yang tidak mampu. Masalah stunting ini Dinda, ini kan juga saya kira mungkin di daerah pemilihan Anda, konstituen juga iya, masih banyak yang juga menyampaikan hal ini dan menuju ya bisa dikatakan Makassar zero stunting ini iya, masih ada
tahapan yang harus dilalui. Iya, Hmm. sebenarnya apresiasi kepada Bapak Dhani Pomanto Ya, kemarin karena beliau ini sangat fokus untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan stunting di ya, Kota Makassar, dan Ibu Indira juga kan memang ya, sangat fokus kemarin di situ, dan kita melihat bahwa jumlah atau kejadian stunting di Kota Makassar itu terus menurun. ya, Kita berharap bahwa wali kota terpilih ya, ini bisa membuat apa namanya, gebrakan-gebrakan yang lebih baik lagi tentunya, karena jangan sampai stunting itu kan harus dimulai dari pada saat hamil, hamil, iya, kemudian pada saat sudah lahir, lahir itu harus dikawal sedemikian rupa. Nah, disinilah fungsinya teman-teman RT RW, kemudian kelurahan itu harus mengambil peran Mm-mm. lebih di situ, Kak, pada saat melihat mungkin ada warganya yang kondisi hamil, kemudian kondisi ekonominya Iya, tidak terlalu baik, itu harus dilaporkan kepada dinas kesehatan atau minimal di posyandu terdekat iya, supaya ini bisa menjadi perhatian penting pemerintah untuk bisa mengambil peran lebih di situ. Mengingatkan bahwa di Kota Makassar ini kita pelayanan kesehatannya ada sistem home care, iya, sehingga tidak perlu harus mendatangi, tetapi pemerintah kota harus apa namanya, lebih greget lagi iya, untuk menjemput bola. Jika ada seperti itu kan jumlahnya tidak banyak kan. iya, Itu kalau perlu kita yang datangi iya, rumahnya, karena kan kita harus tahu bahwa masyarakat yang misalnya masuk dalam kategori tidak mampu Mm-mm. biasanya itu lebih gak enakan atau Iya, apa ya, lebih eh, sensitif. lebih Mm, sensitif untuk mm, mendatangi posyandu betul, atau mendatangi rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan pelayanan. gratis. Tapi kalau pemerintah bisa ambil peran lebih dalam, ya Mm, justru kita yang harus menjemput bola untuk mendatangi tempat-tempat tersebut iya, dalam rangka bagaimana menserokan stunting di mm, Kota Makassar. iya. Edukasi, sosialisasi lebih jauh lagi dengan Betul. adanya home care, ada Mm-mm. petugas dokterotan, Iya. ya. Ini harus diketahui lebih luas lagi oleh masyarakat. Saya ke satu hal lagi nih, Dinda, Mm-mm. berkaitan dengan masalah sosial. Anjal, gepeng, dan sejenisnya. Ini kan dari sekian lama dan memang ini fenomena kota besar ya Betul. dengan Iya. keberadaan anjal, gepeng. Tapi eh, harus ada inovasi yang lebih bagus lagi nih dari instansi terkait dan teman-teman Komisi D sebagai pengawas di sini tentu harus memberikan apa namanya support juga agar Iya. bisa lebih maksimal lagi. Kalau persoalan ini kan kalau kita lihat juga anak-anak di sisi lain masalah pendidikan harusnya usia sekolah tapi tidak bersekolah. Iya. Mhm. Jadi ada masalah seperti ini, Kak. Iya, Banyak hal-hal yang menjadi ide dari teman-teman di dinas iya, sosial, tetapi anggarannya tidak diberikan oleh pemerintah kota. Jadi insya Allah di penganggaran di tahun depan iya, kami akan fokus untuk mengawal anggaran tersebut untuk memastikan bisa masuk dalam apa namanya, pagu anggaran dari mhm, dinas sosial. Karena di dinas sosial itu sangat minim anggarannya untuk apa namanya, pelaksanaan mhm. sweeping Oh, Anjal. oke, Nah, iya, di mana bahwa Anjal ini bisa berhenti pada saat regulasinya kita perketat. Tetapi mhm, kalau anggaran itu tidak ada, ya mmm, bagaimana juga teman-teman di Dinsos bisa memaksimalkan pekerjaannya untuk iya, melakukan sweeping Anjal. Karena iya, pada saat teman-teman atau adik-adik kita yang ada di jalanan ini akan sangat susah kita lakukan edukasi kalau iya, kita tidak apa namanya, kita tidak jemput dulu. iya, Kita jemput dulu, kemudian kita apa namanya, lakukan edukasi di mhm, tempat, kemudian kita serahkan kembali ke orang tuanya. Karena kalau hanya sebatas iklan, hanya sebatas sosialisasi, kayaknya mereka kurang apa namanya, kurang mendengarkan hal mhm. seperti itu. Anggarannya ada, hanya tidak diberikan? Anggarannya sempat diminta, tetapi tidak diberikan. Mungkin diberikan juga, tetapi nilainya sangat kecil, sehingga lingkup bekerja mereka itu sangat sempit. Iya, petugas memang ini harus harus, apa namanya, dimaksimalkan juga dengan anggaran yang maksimal juga ya, Betul. karena tugas ini kan memang harus dijalankan dan tanggung Hmm, jawab. Anjal begitu banyak, tapi anggarannya kemudian sedikit. ya Sama anggarannya halnya dengan kendaraan, Kak. Dikasih betul, kendaraan tapi tidak dikasih bensinnya kan percuma. betul. Nah, ini kan, Anjal ini Dinda ketika mereka di, razia, ini kan Mm-mm. ada tempat yang mereka dibawa kan Iya, untuk kemudian, di situ coba untuk diedukasi, edukasi, ya, direhab betul. juga, Mm, diberikan, apa namanya, diberikan motivasi, keterampilan dan ya, motivasi.
Itu, apakah kemudian nanti coba untuk ditata ulang lagi karena melihat kondisinya saat sekarang ini yang masih belum maksimal, eee, terlepas dari anggaran yang tidak maksimal tadi yang Iya. diberikan ya Dinda, seperti apa kira-kira? Jadi, kita tidak bisa mengetahui bahwa teman-teman di Dinsos ini sudah bekerja dengan Mhm. baik atau Iya. belum, karena apa yang mereka, inovasinya ini belum Mmm, terrealisasi dengan penuh, betul. sehingga kita mau melakukan evaluasi juga, tetapi apa yang menjadi pemikiran dari teman-teman di Tidak Dinsos terrealisasi. tidak terrealisasi, Mhm. sehingga kita berikan kesempatan dulu, kita berikan dulu anggarannya, kemudian kita, monitoring evaluasi Mhm. terkait hal-hal yang sudah kita gelontorkan dananya, dengan apa programnya, bagaimana hasilnya. Mhm. Kalau memang itu belum maksimal, ya tentunya kita akan mencari lagi, regulasinya seperti Iya. apa untuk bagaimana menertibkan ANJAL Mhm. di Kota Makassar. Dengan apa namanya, dialog dengan dinas sosial, seperti apa yang, kira-kira sempat disampaikan bahwa inovasi kami ada seperti ini Pak Dewan, Iya. ada juga seperti ini, seperti ini, hanya karena keterbatasan anggaran, yang ada sehingga ini tidak bisa berjalan. Apa yang pernah disampaikan? Jadi yang paling penting adalah Mhm. mereka akan membuat posko. Iya. Membuat posko di tempat-tempat yang memang rawan, Iya. tempat berkumpulnya, Iya. ANJAL di Kota Mhm. Makassar. Karena kan kita melihat, Kak, di Kota Makassar ini tidak semua, apa namanya, spot-spot itu ada ANJAL-nya. Iya. Ada di spot-spot tertentu, Mhm. sehingga memang teman-teman dari dinas sosial harus membuat posko di situ untuk Mhm. bagaimana mengawasi area yang memang selalu menjadi tempat, apa namanya, ANJAL berkumpul. Iya. Sehingga pada saat itu dilakukan, saya juga optimis, Kak, bahwa, apa namanya, area-area itu atau spot-spot itu akan, tidak menjadi lagi Iya. tempat-tempat, eee, ANJAL berkumpul. Mhm. Kalaupun mereka akan berpindah tempat, itu kan pasti akan lebih mudah dideteksi lebih Deteksi. dini. Begitu ada yang kumpul di situ langsung kita razia. Tetapi kalau yang menjadi spot-spot yang memang menjadi tempat kumpulnya, itu yang akan Mhm. susah kita urai karena itu sudah menjadi kebiasaan, Iya. mereka untuk berkumpul di situ. Mhm. Meskipun sudah ada himbauan jangan memberi di jalan, ya Ya, tetap saja juga sepertinya masih belum maksimal begitu ya Dina? Menurut Anda gimana? jadi begini, Kak, kita sebagai manusia kan tentunya ada rasa iba Iya. juga, sehingga pada saat melihat kondisi adik-adik di situ, tidak semua, apa namanya, SDM di Kota Makassar bisa, apa namanya ya, bisa mengikuti Iya, regulasi regulasi itu. seperti itu. Mhm. Karena namanya manusia pasti masih ada sifat, Iya. kemanusiaannya Mhm. untuk selalu bisa memberi apabila masih ada rezeki yang Mhm. kelebihan. Jadi edukasi terkait itu memang sangat penting, tetapi tindakan yang di lapangan itu yang lebih penting. Mhm. Dan itu menjadi tugas pemerintah kota bahwa pada saat mata pencarian ini kamu, hilangkan, apa yang harus mereka kerjakan. Sehingga Mhm. memang sangat penting untuk edukasi terkait, pelatihan-pelatihan Iya, kerja, betul. mungkin diarahkan menjadi, pelaku UMKM dan Iya. sebagainya, seperti itu. Itu juga terkait lagi dengan bagaimana peran RT RW ya Dinda. Kalau Mhm, kita lihat bahwa di Snaker, di Spora ini kan banyak melakukan pelatihan. betul. Semoga juga RT RW bisa mengambil peran di situ, memilih warganya yang mana yang Mhm, kemudian bisa diikutkan agar pelatihan ini juga tepat sasaran. Jadi tidak betul. sekedar pemenuhan kuota, Iya. pesertanya sekian, padahal tidak tepat sasaran. Nah, ini yang penting, Kak, bahwa Mhm. seharusnya Dinas Tenaga Kerja ini melibatkan kelurahan dalam Mhm. bagaimana, Iya. membagikan Mhm. undangan atau memberikan kuota lebih kepada Iya. kelurahan untuk bagaimana, mengundang para, calon-calon untuk mengikuti Mhm. pelatihan ini, untuk Mhm. bagaimana bisa kita, eee training skill di situ. Mhm. Karena kalau undangannya selalu terbuka, jangan sampai, apa namanya, Mhm. pelaku yang diundang adalah itu-itu saja. Tetapi Iya. kalau kita misalnya kita selesaikan nih, pelatihan kali ini khusus untuk kelurahan A, ya Mhm. kita training semua yang ada Iya. di kelurahan A, Mhm. sehingga memang betul-betul menjadi tepat sasaran. Mhm. Artinya ini juga koreksi ya Dinda ya untuk instansi terkait bahwa Iya, untuk mendapatkan peserta yang memang, yang dibutuhkan seperti itu ya memang, harus lebih lebih iya, cermat lagi, melibatkan melibatkan RT struktur. RW dalam hal Betul, ini karena mereka yang lebih tahu yang mana cocok. warganya. Mhm, Untuk Anjal, Gepeng ini Dinda, ini kan juga seperti yang kita ketahui bahwa banyak warga yang dari daerah tetangga kita, penyangga, taruhlah misalnya dia dari, daerah lain misalnya yang datang ke Makassar. Ini kan perlu juga ada koordinasi dengan, betul. eee,
pemerintahan setempat. Ini sampai sejauh mana dipikirkan hal ini? Jadi itulah perlunya tadi kita buat posko Iya. untuk bagaimana bisa lebih mengidentifikasi Hmm. terkait siapa-siapa yang menjadi Iya. pelaku anjal ini di Kota Makassar. Yang kedua bahwa kalau kita melakukan razia secara rutin, Mm-mm. itu kan kita bisa catat. Iya. Satu kali kita hanya melakukan rehabilitasi atau mengedukasi ya. Iya. 2 kali mungkin sudah ada punishment yang kita berikan. Kalau memang sudah ketiga kali ya harus pemerintah kota bisa membuat Iya. regulasinya. Kalau memang sudah masuk apa namanya usia dewasa ya mungkin kita berikan sanksi seperti apa. Kalau dia misalnya masih anak-anak ya mungkin bisa diserahkan ke Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan. Iya. Harusnya ada tempat apa namanya tempat semacam pesantrennya di Iya, situ betul. untuk bagaimana kita inapkan dulu selama Mm-mm. beberapa waktu untuk Mm-mm. bagaimana kita edukasi, kemudian ada efek jerah juga Iya, yang betul. dirasakan. Karena kalau pada saat kita razia, mungkin diedukasi sekitar 1-2 jam kemudian disuruh pulang, itu kan efek Iya. jerahnya hampir tidak ada, Kak. Nah, makanya kemarin itu yang mereka minta postingan anggaran lebih di Mm-mm. Dinas Sosial untuk bagaimana setelah ini dirazia, Mm-mm. ada anggaran untuk bagaimana perawatannya selama berapa lama, kan butuh tempatnya, kemudian butuh makannya, kemudian butuh tenaga untuk melakukan edukasinya dan sebagainya. Iya, semoga lah dengan nanti maksimalnya anggaran, Mhm. fungsi maksimal juga bisa berjalan di apa namanya di panti begitu Iya, ya. Ada panti yang sudah baik, disiapkan untuk iya. mereka. Satu hal Linda, sebelum kita akhiri podcast dengan tema kita ini, efisiensi anggaran kan saat ini Hmm. sedang disampaikan oleh pemerintah. Seperti apa kalau Anda melihat dengan program-program dinas terkait, terutama berkaitan dengan permasalahan sosial masyarakat kita yang ada di Kota Makassar? Jadi kalau kita melihat efisiensi, Kak, juknis dari Perpres Iya. itu yang diefisiensi saat ini hanya biaya-biaya perjalanan Perjalanan, dinas dan iya. kegiatan-kegiatan di Iya. hotel. Sehingga memang jumlahnya tidak terlalu signifikan, tetapi kami berharap bahwa efisiensi ini tidak mengurangi apa namanya plan kepada masyarakat. Kita mengetahui bahwa contohnya Kak, Iya. seperti di DPR, itu kan kita dipangkas 50% Iya. biaya perjalanan dinas, kemudian biaya-biaya untuk berkegiatan di hotel. Saya hanya ingin katakan Kak, bahwa tugas dan foksi anggota DPR itu untuk melakukan kunjungan kerja Iya. dalam rangka bagaimana untuk melihat atau mencontoh daerah-daerah yang lebih maju dari kita, Iya. yang dimana itu kita bisa duplikasi aturan-aturan daerahnya untuk diterapkan di Kota Makassar. Kalau itu yang diefisiensi sampai 50%, kami takut bahwa banyak permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Makassar yang kami tidak bisa konsultasikan Iya. di daerah lain yang bagaimana kita bisa ramu menjadi perda di Kota Perda. Makassar. Jadi kita berharap bahwa mudah-mudahan ke depannya apa namanya anggaran untuk perjalanan dinas ini tidak disamakan antara kepala dinas dengan Iya, di DPR. DPR. Kalau di dinas memang kan ada anggaran yang mereka kelola untuk bagaimana pelayanan kepada masyarakat, tetapi kalau di DPR ini ya kami menjadi wakil rakyat yang harusnya kami harus lebih sering untuk bagaimana berkunjung Iya. ke kabupaten kota lainnya untuk belajar Belajar, betul. terkait bagaimana apa sih hal-hal yang misalnya menjadi apa namanya ikon dari DPRD DKI dalam rangka bagaimana memaksimalkan bantuan kepada masyarakat A, B, C, dan D. Tapi kalau itu dipangkas ya kami takutnya Iya. bahwa apa yang harusnya menjadi tugas kami untuk bagaimana berkunjung ke daerah lain untuk belajar Belajar. itu berkurang. Hmm. Iya, karena juga semata-mata memang hasil belajar itu akan diaplikasikan ya di Kota Iya, Makassar. seperti Oke. itu. Baik, terima kasih Adinda Ari Asari Ilham, Ketua Komisi D, Siap. Kesra DPD Kota Makassar, dan terima kasih untuk penonton setia kami. Saya Ida Fahri undur diri. Kita jumpa pada episode berikutnya. Sampai jumpa.